Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And I hope you are fine too. Do you have a breakfast today? Wow, good, Masya Allah. Okay students, before we start our lesson today, please say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And pray before study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay students, today we will learn about subtema 1 pembelajaran 6, kebersamaan di rumah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari masih di tema 7 ya. Subtema 1 kebersamaan di rumah pembelajaran 6, dan kita juga akan memasuki subtema 2 kebersamaan di sekolah pembelajaran 1. Oke teman-teman, please open your book page 41. Teman-teman silakan membuka buku tematik teman-teman halaman 41 ya, kebersamaan di rumah. Di sana terdapat gambar keluarga Fatimah yang sedang berkumpul bersama keluarganya ya. Oke. Hari Minggu sekolah libur. Fatimah berkumpul di rumah bersama keluarganya. Ada ayah dan ibunya. Ayahnya juga libur bekerja. Fatimah dan keluarganya berbincang-bincang. Nah teman-teman, pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang dongeng fabel. Nah, di antara teman-teman pasti sudah mendengarkan beberapa dongeng ya. Ya, mengenal dongeng fabel. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dongeng fabel teman-teman. Dongeng fabel itu apa ya? Oke. Teman-teman, ada jenis dongeng yang bernama fabel teman-teman. Nah, dongeng fabel ini adalah cerita hewan yang menyerupai manusia teman-teman. Jadi ceritanya di situ terdapat banyak hewan ya yang sedang seperti seolah-olah berbicara gitu teman-teman, seperti manusia ya. Nah, dongeng fabel ini bersifat fiksi atau hayalan atau tidak nyata ya teman-teman ya. Nah, dongeng fabel adalah cerita hewan yang bukan sebenarnya ya. Nah, dalam cerita fabel ini biasanya mengandung pesan teman-teman, pesan moral atau budi pekerti, ada hikmah atau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, teman-teman, contoh dongeng fabel adalah nih, di buku teman-teman halaman 42 terdapat gambar fabel kancil dan buaya. Nah, banyak lagi teman-teman dongeng fabel yang ada ya, yang teman-teman mungkin di antara teman-teman juga sudah sering ya mendengar dongeng atau membaca dongeng fabel ini ya. Banyak judul dari dongeng fabel ini, di antaranya adalah Kancil dan Buaya, kemudian ada juga tentang cerita dongeng kisah semut dan merpati ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu cerita kisah semut dan merpati seperti apa, kancil dan buaya seperti apa ya. Kemudian rubah dan burung bangau, kemudian ada ulat yang sombong ya, dongeng bangau dan merak yang sombong ya. Dan masih banyak lagi teman-teman contoh-contoh dongeng fabel yang ada. Nah sekarang silakan teman-teman buka buku teman-teman, open your book page 43. Di sana terdapat beberapa gambar ya. Nah, di sini Miss Tia akan menceritakan tentang fabel kancil dan buaya yang ada di dalam buku teman-teman ya, di halaman 43. Ya, perhatikan ya teman-teman ya. Oke. Nah, pada suatu hari terdapat seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di hutan. Kemudian ya, ketika sedang berjalan-jalan di hutan,
Kancil menemukan danau yang sangat luas dan di sini Kancil berpikir bagaimana cara menyeberangi danau yang luas tersebut karena danau itu sangat dalam. Suatu ketika Kancil sedang berpikir bagaimana cara menyeberangi danau ini, kemudian muncullah seekor buaya, teman-teman. Nah, buaya berpikir, wah, ada si Kancil. Nah, hari ini aku akan memakan Kancil. Kancil kali ini tidak akan lolos. Hari ini santapan lezatku adalah Kancil. Nah, buaya di sini berpikir untuk memangsa si Kancil tersebut, ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu, Kancil berkata kepada buaya, nah kemudian beberapa lama kemudian Kancil menyadari keberadaan buaya tersebut ya. Kemudian, kata buaya, tertangkap kau Kancil, kamu sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Hari ini kamu adalah santapan lezatku, aku akan memangsa kamu, kata buaya nih teman-teman. Kemudian Kancil tersebut berpikir, aduh bagaimana ya caranya supaya aku tidak terjebak atau aku tidak termakan oleh buaya ini. Lalu kemudian Kancil berkata kepada buaya, oke baiklah buaya, hari ini aku akan menjadi santapanmu. Tetapi supaya adil, karena di sini banyak kawan-kawanmu, banyak teman-temanmu, aku ingin dagingku ini dibagi secara adil, ya. Tidak ada yang lebih banyak atau tidak ada yang lebih sedikit. Ya, aku akan menghitung jumlah buaya yang ada di danau ini supaya dagingku bisa dibagi-bagi dengan utuh, dengan adil maksudnya ya, dibagi-bagi secara adil. Jadi ku minta kalian para buaya silakan berbaris. Nah, pada saat itu akhirnya kata buaya, oke. Nah, baiklah Kancil, aku akan berbaris. Oke, ya sudah, silakan berbaris, kata si Kancil tersebut. Kemudian tidak lama buaya membentuk barisan yang menyerupai jembatan, ya, agar si Kancil bisa lewat. Nah, ternyata cerdik Kancil ini nih. Akhirnya Kancil berbicara, oke, baiklah, aku akan mulai menghitung ya. 1, dilompati tuh tubuh buaya itu. 2, ke buaya yang kedua. 3, 4, dan hap. Akhirnya Kancil sampai di daratan teman-teman ya. Nah, di gambar keempat akhirnya Kancil berhasil menyeberangi danau tersebut dengan cara menyeberanginya melalui badan-badan buaya yang tadi disuruh baris oleh si Kancil. Nah, Kancil ini luar biasa cerdik sekali ya teman-teman ya. Akhirnya Kancil pun tidak menjadi santapan buaya-buaya tersebut. Akhirnya buaya tersebut marah dan merasa tertipu oleh Kancil. Kemudian Kancil berlari dengan senang dan gembira karena sudah berhasil lolos dari terkaman buaya tersebut. Jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Oke, next teman-teman. Teman-teman silakan dibuka kembali buku teman-teman di halaman 51 ya. Silakan teman-teman dibuka buku teman-teman halaman 51. Di situ ada pembelajaran ke-1 ya maksudnya ya. Kebersamaan di sekolah. Nah, oke. Nah, teman-teman, di halaman 51 dan 52 nih, jika teman-teman perhatikan di halaman 52 ya, di situ terdapat ibu guru yang sedang menceritakan dongeng kepada siswa-siswanya ya. Hari ini Bu Guru mendongeng di sekolah. Dongeng yang diceritakan oleh Bu Guru tentang kancil dan harimau. Anak-anak mendengarkan dengan seksama. Ceritanya menarik dan lucu. Dengan boneka hewan yang ada di tangan Bu Guru, anak-anak jadi tertarik.
Seusai dongeng, Bu Guru menyampaikan pesan dalam cerita yang disampaikan oleh Bu Guru ya. Nah, yuk teman-teman kita lihat kalau tadi kancil dan buaya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kancil dan harimau. Check it out. Kancil dan harimau. Harimau hewan yang sombong dan suka membunuh sesama hewan. Suatu hari, harimau menangkap kancil dan hendak memakan kancil. Nah, kancil mengatakan kalau hendak mengikuti lomba memecahkan buah langit. Buah langit di sini maksudnya adalah sarang tawon. Nah, lomba tersebut adalah lomba memecahkan buah langit, yaitu sarang tawon ya teman-teman. Nah, harimau ini tertarik untuk mengikuti lomba dan berlatih memecahkan buah langit. Dia tidak ingin kalah dari si kancil. Nah, ternyata teman-teman, harimau tersebut berhasil memecahkan buah langit, atau ternyata maksudnya adalah sarang tawon. Nah, ternyata ketika harimau melompat dan memecahkan sarang tawon tersebut, keluarlah banyak lebah-lebah ya teman-teman ya. Alhasil harimau disengat oleh lebah dan kancil berhasil meloloskan diri teman-teman. Jadi di sini buah langit yang dimaksud adalah sarang tawon teman-teman. Lucu sekali ya si kancil ini. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan, masih di pecahan. Nah teman-teman, perhatikan gambar pecahan berikut. Di antara dua pecahan ini atau gambar ini, gambar A dan B, gambar manakah yang merupakan bentuk pecahan 1/3? Apakah yang A atau yang B? Ya, betul teman-teman. Gambar yang A adalah pecahan 1/3 karena pembagiannya sama besar. Sedangkan gambar yang B bukan pecahan 1/3. Walaupun gambar yang B dipotongnya ada 3 bagian, tetapi pembagiannya tidak sama besar. Jadi di antara gambar A dan gambar B yang merupakan gambar pecahan 1/3 adalah gambar yang A. Oke. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Our lesson today is done. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majelis prayer. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih teman-teman. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.